Rezeki Kamis Pahing di 2025. Oke, bagus. Kamis Pahing itu mempunyai neptu 17 dari Kamisnya 8 dan Pahingnya 9. Ini semoga bisa menjadi afirmasi dan sugesti positif buat Anda, karena saya mau mengabarkan bahwa salah satu jajaran weton yang punya potensi bagus di 2025 ini adalah salah satunya Kemis Pahing, di mana Kemis Pahing itu sendiri sebetulnya bisa bersinergi karena 17, sementara tahun 2025 ini uh, dominan angkanya ada 7, dari jumlah 2 dan 5 itu adalah merupakan tahun-tahun spiritual, sementara 17 itu juga spiritual. 17 itu terhubung dengan kawelasan kalau dalam pemahaman numerologi yang saya pelajari, itu dengan kawelasan, pitulungan lan kawelasan 17 itu seperti itu. Nah, ini membuat pola nilai berulang dari spiritualitas Anda, para teman-teman Kemis Pahing. Jauh di tahun sebelumnya Anda pernah merasakan sebuah kesuksesan. Nah, ini di tahun ini adalah gerbang pintu masuk utama Anda bisa mengulang kesuksesan di masa lalu. Kalau Anda di masa lalunya belum pernah sukses, berarti ini adalah sebuah babak baru dalam kehidupan Anda. Tetapi tentunya dengan beberapa syarat, yang terutama di sini adalah satu, bahwa Kemis Pahing orangnya tidak boleh unkomitmen atau tidak boleh lari dari tanggung jawab. Apa-apa yang menjadi tanggung jawab Anda yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya, maka ada baiknya di tahun ini Anda harus benar-benar secara gentle menunjukkan nilai tanggung jawab dan komitmen yang bagus untuk benar-benar menyelesaikannya, terutama dalam hal utang piutang. Itu. Yang kedua, Kemis Pahing di 2025 dia harus lebih mengutamakan hubungan welas asih kepada orang-orang terdekatnya, yang selama ini Anda mungkin banyak kepala rumah tangga yang melalaikan keluarga. Bisa jadi alasannya adalah karena sibuknya mencari ke kebutuhan-kebutuhan untuk mencukupi itu, sehingga justru Anda yang inginnya membahagiakan keluarga ternyata malah justru mengabaikan mereka, meninggalkan mereka seperti itu. Maka dari hal ini berpotensi Anda harus memperbaiki hubungan Anda dengan orang-orang terdekat Anda, terutama adalah pasangan Anda, keluarga Anda, dan siapapun mereka, orang tua Anda dan sebagainya. Anda harus benar-benar mengembalikan itu pada posisi yang bagus, pada posisi yang baik, pada posisi yang harmonis lagi. Sementara yang ketiga, Anda harus mendekatkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, berserah terhadap apapun hasil yang telah Anda upayakan. Di situ berpotensi Tuhan akan mengangkat derajat Anda dan Anda bisa uh, berpola dengan bagus, bisa menemukan satu pola yang baik. Sementara Tuhan juga ikut andil dalam bekerja mewujudkan setiap apa yang Anda upayakan itu. Maka karena di tahun 2025 ini adalah tahun-tahun yang karakternya adalah spiritual, Anda wajib untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tahun spiritual itu maksudnya apa? Tahun-tahun, kalau dalam pakem yang saya terima dari leluhur saya, bisa dibilang tahun 2025 ini adalah puncak seleksi, puncaknya seleksi, dimana mungkin penyeleksian itu sudah terjadi sejak pasca corona kemarin tahun 2020. Itu secara spiritual banyak orang itu diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakan, siap pada akhirnya akan tersisih bagi mereka-mereka, siapapun mereka yang masih tangguh dan kuat untuk menjalani, maka mereka yang berhak suatu ketika akan menuai sebuah kehidupan yang layak seperti itu. Dengan terbuktinya hal-hal sesuai dengan realita di lapangan, di mana pasca corona itu banyak orang-orang yang meninggalkan kita atau mengalami sudah is dead ibaratnya seperti itu, ataupun mereka-mereka yang pada akhirnya harus kehilangan harta, kehilangan kekayaan, kehilangan omset, kehilangan aset dan lain sebagainya. Dan itu juga dialami oleh beberapa teman Kemis Pahing seperti itu. Sementara tahun 2025 ini adalah puncak-puncaknya, di mana kita dihadapkan pada persoalan ekonomi yang pelik, daya beli semakin menurun, terjadinya inflasi yang nanti puncaknya mungkin akan terjadi di pertengahan tahun ini juga. Terus secara geopolitik, kondisi politik negara kita juga sedang tidak baik-baik saja, bahkan itu juga terjadi di
kondisi politik dunia juga sedang tidak baik-baik saja, ditengarai dengan perang dagang yang akhirnya imbasnya nanti pasti memungkinkan berpotensi akan memicu peperangan secara fisik juga seperti itu. Jadi memang segala sesuatunya seperti tidak memungkinkan, segala sesuatunya seperti tidak baik-baik saja. Tapi saat seorang kemis pahing itu percaya sepenuhnya bahwa Tuhan ada di setiap kehidupan makhluknya yang percaya, maka tetap saja akan ada jalan. Nah, ini potensi yang luar biasa karena saat kemis pahing itu bertanggung jawab atas sebuah konsekuensi yang sudah dilakukan dengan dia benar-benar gentle untuk menghadapinya, maka sebagai balasan Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik. Maka selamat bagi Anda teman-teman kemis pahing di tahun 2025 ini. Pastikan Anda istiqomah untuk menjalankan hubungan spiritual dengan Tuhan. Pastikan Anda istiqomah untuk mengembalikan harmonisasi kehidupan Anda dengan orang-orang dekat Anda. Dan pastikan Anda bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Anda bangun sebelum-sebelumnya. Jangan mengabaikan apapun atau sekecil apapun terhadap hubungan dengan relationship Anda, dengan hubungan bisnis Anda, dengan hubungan apapun itu, yang pada akhirnya kalau Anda tidak bertanggung jawab di situ atau unkomitmen akan membawa keruntuhan. Tetapi sebaliknya saat Anda berkomitmen benar-benar ingin bertanggung jawab walaupun itu belum memenuhi secara finansial atau belum memenuhi secara fakta di lapangan, minimal dengan rasa tanggung jawab yang benar-benar tulus dan muncul dari dalam hati Anda itu akan membukakan gerbang kerezekian yang bagus di 2025. Selamat untuk para teman-teman